Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sangat mustahil sekali bagi kamu, tapi ini nyata di akhir bulan Desember 2024 ini. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Apakah yang terbaca untuk energi kamu di akhir bulan ini? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi di sini ada forgiveness. Beberapa dari kamu, aku melihat ya akan mulai merasakan hati untuk memaafkan. Ada hati kamu yang benar-benar sudah luluh di sini. Ya, pada awalnya mungkin kamu ngerasa mustahil nih aku bisa memaafkan dia, atau mustahil nih aku dimaafkan karena kesalahannya itu terlalu besar yang dilakukan oleh seseorang ini ya. Siapakah dia? Mungkinkah dia pasangan kamu, ataukah dia teman kamu, teman kerja kamu, atau saudara kamu, di mana dia itu melakukan sebuah kesalahan yang cukup besar. Tetapi hebatnya kamu bisa memaafkan. Karena selama ini mungkin kamu udah ngerasakan dendam yang begitu besar. Rasa kesal gitu ya, rasa benci, itu campur aduk. Membuat kehidupan kamu akhirnya tidak pernah berubah. Bahkan kamu selalu dihantui oleh energi-energi negatif. Di situ akhirnya kamu sadar, kenapa aku begini? Kenapa hidup aku kok tidak ada perubahan? Dan akhirnya kamu menemukan jawaban. Mungkin dengan memaafkan seseorang, aku bisa lebih menemukan petunjuk. Aku bisa menemukan sebuah perubahan, begitu loh. Jadi benar-benar saat ini kamu sudah bisa untuk memaafkan seseorang yang mungkin sudah bersalah kepada kamu. Karena mungkin banyak ya orang-orang yang iri kepada kamu, banyak orang-orang yang tidak suka mungkin dengan keberhasilan kamu, dengan kebahagiaan yang kamu miliki. Mereka nggak suka gitu loh. Mereka pengennya itu bisa melebihi kamu. Bahkan apa yang kamu miliki, dia juga pengen dimiliki. Nah, disitulah kamu kayak ngerasa kok begini banget ya orang-orang gitu ya. Nah, begitulah manusia. Karena mereka itu tidak merasa puas, tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Oke. Nah, jika ini kamu yang mungkin membuat kesalahan, kamu akan punya keberanian untuk meminta maaf. Karena dengan begitu hidup kamu akan mulai tenang, hidup kamu mungkin akan mulai menemukan sebuah kebahagiaan, ya. Jadi inilah banyak hal yang mustahil yang mungkin yang kamu anggap ya mustahil itu bisa terjadi gitu ya. Salah satunya mungkin dengan banyak kejadian-kejadian yang kamu anggap itu adalah kejadian yang membuat hati aku terluka, hati aku memendam rasa benci, begitu ya. Tapi pada akhirnya kamu bisa memaafkan. Oke? Nah, aku juga melihat di sini. Ini juga terlihat ya. Terlihat ada kartu death. Nah, mungkin banyak ya suatu hubungan-hubungan sudah kamu akhiri. Karena tarot ini selalu membicarakan tentang perubahan, selalu membicarakan tentang apa yang kita alami. Namanya hidup ya, kita selalu mengalami kekecewaan, mengalami kehilangan, mengalami ya suatu hal yang terkadang tidak kita inginkan. Namun ya, di saat kamu mungkin bisa legowo, ikhlas menerima kenyataan ini, maka kartu death ini akan berakhir menjadi kartu rabbit gitu loh. Satu fase baru, kebangkitan kembali. Ini yang terbaca. Jadi jika kartu ini benar-benar kamu miliki, ini adalah perubahan yang akan kamu segera kamu lakukan di akhir bulan ini. Mungkin itu akan mulai tampak ya, apalagi jadi juga a chance. Kamu akan memahami ya, sesuatu itu dapat dirubah. Baik itu mungkin di saat itu kamu kehilangan segalanya, kamu mungkin kehilangan pasangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta yang berharga sekalipun. Di saat kamu benar-benar bisa merelakan, mengikhlaskan, ya maka Tuhan akan mengganti itu dengan yang lebih baik lagi. Jadi harus yakinkan diri kamu.
Yakinkan diri kamu bahwa saja segala yang terjadi pada kamu itu adalah skenario yang Tuhan tunjukkan buat kamu, yang Tuhan berikan buat kamu. Jadi kita ini adalah sebagai pemeran ya, pemeran utamanya. Jadi bagaimana caranya kita supaya menjadi pemeran utama yang baik, pemeran yang baik, yang disukai oleh semesta, maka Tuhan akan berikan yang terbaik juga buat kita. Jadi perubahan itu akan ada ya. Jadi kamu harus yakin dengan diri kamu, apalagi kamu juga punya kemampuan cukup luar biasa untuk merubah ini. Ya, karena kamu ini adalah seseorang yang selalu berpikir positif. Makanya apapun itu bisa kamu dapatkan di sini. Oke? Bisa kamu lakukan. Ya mungkin saja ada beberapa dari kamu yang tadinya kayak sulit banget untuk melepaskan seseorang nih, karena kamu begitu sangat mencintai dia, atau kamu sulit nih melepaskan pekerjaan ini, karena pekerjaan ini begitu banyak manfaat, bukan manfaat ya, banyak untungnya, banyak gajinya gitu ya, banyak pendapatannya. Padahal kamu di situ tertekan, kamu di situ tidak dihargai atau apa. Memang gajinya besar, tapi apakah itu ketenangan bagi kamu? Nah, mungkin kamu harus berani untuk mengambil sikap. Mungkin untuk mengakhiri. Ya, ternyata dengan mengakhiri itu kamu memulai suatu kehidupan baru. Ya, merubah semuanya. Mungkin mendapatkan kesempatan, bisa jadi dengan kamu mengakhirinya semua itu berarti kamu punya kesempatan untuk menemukan yang terbaik begitu. Jadi kita harus memanifestkannya. Memanifestkan hal-hal yang baik di sini. Karena manifest itu juga bentuk dari doa kita. Doa itu tidak ada yang tidak dikabulkan, semua dikabulkan. Terkadang waktunya yang mungkin kita tidak tahu kapan begitu ya. Itu rahasia Tuhan ya buat kita. Tekun nggak kita, berusaha nggak kita, terkadang kan kita pernah nih, aku udah berbuat baik kak, aku udah meningkatkan spiritual aku kak, aku sudah beribadah kak, bahkan ya siang malam beribadah, tapi kenapa hidup aku belum berubah, kenapa hati aku masih belum tenang gitu loh. Ya terkadang Tuhan juga menginginkan kita bersujud di hadapannya lagi. Mungkin dengan lebih ikhlas, dengan tujuan bahwasanya kita ibadah itu memang karena Tuhan begitu loh. Bukan karena sesuatu hal yang kita inginkan ya. Terkadang niat doa kita itu juga bisa salah. Oke? Nah, aku sedikit demi sedikit sih tahu ya. Nah, aku juga melihat di sini ada worry. Ya, kamu punya kekhawatiran cukup luar biasa di sini. Punya kekhawatiran ya dalam diri kamu. Kamu wajar sih kita punya kekhawatiran. Apalagi mungkin kita itu dulunya punya kehidupan yang layak, kehidupan yang mapan, tiba-tiba harus hancur. Tiba-tiba kita dikembalikan ke titik nol. Siapapun pasti down gitu ya. Pasti ngerasa kayak wah pengen menangis setiap hari. Tapi air mata ini udah habis gitu loh. Ya. Dan terkadang kamu juga merasa ragu dengan diri kamu. Tapi yakinlah diri kamu itu punya kemampuan. Kita manusia ini pasti diberikan ya sebuah kemampuan cukup luar biasa. Terkadang kita tidak menyadarinya. Nah apalagi di sini ya, I release the need to know all the answer. Ya kamu bisa melepaskan ya semua apa yang kamu butuhkan untuk mengetahui apa jawabannya. Arti kata gini, kamu itu benar-benar seperti tidak akan, memang ragu sih, punya keraguan di sini kamu. Tetapi kamu bisa melepaskan keraguan itu untuk bisa mendapatkan jawabannya apa nih. Ternyata ya mungkin dengan kamu melepaskan, mengikhlaskan semuanya, akhirnya hal yang mustahil itu bisa terjadi. Ya, kamu mungkin akan lebih bahagia. Jadi di akhir bulan ini kamu sebenarnya punya kesempatan untuk meraih kesuksesan, punya kesempatan untuk meraih kebahagiaan. Ya, kamu punya. Apalagi di sini ada empati. Kamu akan benar-benar membuka mata kamu untuk melihat sesuatu. Ya, intinya mata kamu akan terbuka lebar untuk melihat banyak kesempatan, banyak peluang. Jadi ada hal yang mustahil itu bisa akan terjadi di sini. Ya, kita coba cek tentang percintaannya kamu. Apakah yang akan terbaca? Oke, fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi. Oke teman-temanku, fokuskan kepada dia, orang yang kau pikirkan. Apakah yang akan terbaca di sini untuk percintaannya kamu? Kita coba kupas percintaannya kamu di sini ya. Kupas tuntas ya. Wow, ternyata ada yang ingin datang, seseorang yang berasal dari masa lalu. Reconciliation. Seseorang berasal dari masa lalu itu ingin datang kepada kamu, mungkin ingin meminta maaf, ya.
Akhirnya di sini kamu bisa maafkan. Walaupun kamu tidak mau menerima dia, walaupun kamu sudah melupakan dia, di sini ada release your ex. Kamu sudah melupakan dia, tapi mungkin dalam hati kamu sudah memaafkan. Walaupun kamu tidak ketemu, tapi kamu sudah memaafkan. Ya, tapi dia ingin kembali. Kenapa alasannya ingin kembali? Mungkin dia tidak bisa melihat kamu itu bahagia dengan yang lain gitu ya. Atau kamu itu adalah seseorang yang baik, yang ternyata dia menyesal sudah melepaskan kamu. Oke? Di sini kamu benar-benar sudah melupakan dia. Di saat kamu sudah melupakan dia, di saat itulah dia makin cinta sama kamu. Terkadang penyesalan itu memang datang di kemudian hari ya, di belakangan. Kalau di depan itu pasti uang muka ya. Kata pengantar itu di muka ya. Oke. Nah, aku juga melihat padahal beberapa dari kamu itu hanya fokus kepada keluarga. Kenapa kamu tidak ingin kembali? Kenapa kamu tidak memiliki sebuah kesempatan kedua untuk dia gitu ya? Tidak memberikan gitu ya. Karena kamu benar-benar udah capek mungkin menghadapi dia. Tapi dia benar-benar ingin datang kepada kamu. Namun bagi beberapa dari kamu yang masih menginginkan seseorang dari masa lalu, ya mungkin dengan memaafkan dia itu adalah hal yang terbaik ya. Bisa jadi dia itu datang kepada kamu dengan versi terbaiknya dia, dengan transformasinya dia ya. Aku ngerasa seseorang ini dia kita itu punya chemistry gitu loh ya. Kita punya chemistry. Aku ngerasakan bahwasanya masih ada cinta dalam diri kamu. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena dia juga ngerasakan hal yang sama. Ada cinta yang dia miliki, seolah-olah ada kotak batin gitu ya. Ada chemistry yang mungkin dia rasakan. Di saat mungkin kamu sakit, dia ngerasain. Di saat dia sakit juga mungkin dia beranggapan kamu juga ngerasain kalau dia sakit gitu loh. Atau saat dia punya masalah kamu ngerasain, atau sebaliknya gitu. Yang membuat dia merasa kita tuh punya chemistry ya. Nah, ini keinginan dia, honeymoon. Dia seperti ingin mungkin berkomitmen ya dengan kamu, karena honeymoon ini adalah sebuah ya bulan madu ya. Bulan madu itu ya pasti setelah kita menikah baru terjadi bulan madu. Oke? Nah, jadi beberapa dari kamu di sini mungkin ada yang akhirnya sampai menikah. Apakah di sini dia orang baru? Apakah di sini dia orang di masa lalu yang kamu terima gitu ya? Tapi kita coba lihat dulu siapa dia ya dari sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang mungkin akan memiliki chemistry dengan kamu. Apakah dia mantan kamu itu? Seseorang yang sudah menyakiti kamu ataukah orang baru ya? Kita coba cek. Ya. Saudara teman. Ternyata seseorang tersebut adalah saudara teman kamu. Dia menyukai kamu, dia menginginkan kamu di sini. Teman kecil. Teman kecil yang pernah abaikan kamu. Nah, dia juga pernah abaikan kamu di sini. Teman pasangan kamu. Wah, iya, kamu punya pasangan nih. Tapi dia temannya, sama juga ya teman ya. Orang yang dibenci. Ya, kamu dulu membenci dia atau dia membenci kamu dulunya. Namun pada akhirnya antara kamu dengan dia bisa bersama. Ya, ada cinta. Di balik benci itu ada cinta. Benci itu ya mungkin benar-benar cinta ya. Oke? Kita fokus kepada kartu tarot ya. Apakah yang terbaca di sini? Dari segi finansialnya kamu kita akan coba cek. Ada determination. Ada sebuah cahaya di sini mungkin ya. Ada sebuah petunjuk, ada sebuah cahaya, ada sebuah perubahan yang akan kamu rasakan. Ya mungkinkah sebentar ya. Jatuh kartunya. Oke. Mungkinkah di sini kamu itu akan melewati masa-masa krisis kamu. Di sini kamu akan benar-benar melewati sebuah kompetisi juga ya. Ya mungkin ada ending yang benar-benar berakhir. Sebuah kesulitan akan berakhir, sebuah trauma akan berakhir ya. Banyak hal di sini akan berakhir. Mungkin stucknya kamu juga akan berakhir. Sekarang mungkin akan mulai terlihat pertumbuhan, perkembangan dari segi bisnisnya kamu atau dari segi pekerjaannya kamu ya. Di dalam perjalanan kamu itu kamu selalu dituntun sehingga akhirnya kamu bisa menemukan sebuah fase baru atau kehidupan baru ya. Nah, di sini akhirnya kamu akan benar-benar bermain, play. Akan benar-benar bermain itu maksudnya bahwasanya kamu akan mulai menikmati hasil kerja keras kamu. Jadi jika ini tentang sebuah kesehatan,
ya kamu akan benar-benar merasa happy di sini. Dengan happy-nya kamu jadi segar gitu loh. Kamu jadi sehat. Apapun penyakit kamu, mungkin sakit kepala atau apa, itu akan hilang seketika. Oke. Nah, ini juga ada Hierophant Unlearning. Di Hierophant ini sebuah petunjuk sih ya, yang kamu dapatkan pada akhirnya di saat kamu merasa galau, di saat kamu merasa stuck, di saat kamu merasa tidak menemukan apa ya, petunjuk-petunjuk, disitulah nantinya Tuhan selalu membimbing kamu, ya. Di sini ada the star, sebuah kesempatan, harapan baru, ya. Itu akan benar-benar kamu miliki. Jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ini dalam hal pekerjaan ya. Jika kamu memiliki sebuah usaha, ya mungkin kamu punya kesempatan untuk meningkatkan kembali, mungkin dengan apa? Membuat ide-ide baru, ide-ide cemerlang untuk bisnis yang kamu tekuni itu supaya makin berkembang gitu loh. Dengan meningkatkan kualitas dan lain sebagainya. Jadi itu juga akan berefek kepada pertumbuhan atau perkembangan bisnisnya kamu atau pekerjaan yang kamu di sini. Oke? Ini ada competition di mana mungkin di saat dalam dunia pekerjaan ini banyak hal-hal yang terjadi, mungkin saling bersaing begitu ya. Tapi persaingan itu akan sehat jika kamu benar-benar menyikapinya dengan benar juga, dengan baik juga. Maka kompetisi yang terjadi ini mungkin akan dimenangkan oleh kamu gitu loh. Ya, aminkan. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.